Sun. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat, baik. Oke. Sun, untuk hari ini kita ada kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Ya. Nanti saya memiliki peran sebagai observasi, sebagai observer. Saya akan melakukan pengamatan terkait dengan pembelajaran yang nanti dilakukan oleh Bu Sunati di dalam kelas. Iya Pak. Kemudian obrolan kita pada pagi hari ini sebelum nanti Bu Sunati melakukan pembelajaran di kelas itu adalah obrolan pra observasi yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu, kemudian sebagai informasi awal untuk saya dalam nanti melakukan pengamatan pembelajaran atau observasi yang akan Bu Sunati lakukan di kelas ya. Iya. Dan selanjutnya dalam kegiatan observasi nanti pembelajaran hari ini yang Ibu Sunati rencanakan itu akan dilakukan di kelas berapa Bu? Kelas 4 apa? Kelas 4A. Iya. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya gali informasi terkait dengan pembelajaran yang akan nanti dilakukan oleh Bu Sunati. Yang pertama itu terkait dengan materi pembelajaran yang akan Bu Sunati sampaikan nanti saat pembelajaran di kelas 4A itu apa materinya? Materinya fungsi bagian-bagian tumbuhan Pak. Oke, materi yang akan disampaikan yaitu tentang fungsi dan bagian-bagian daripada tumbuhan. Kemudian dari materi yang akan disampaikan nanti itu tujuan pembelajaran yang Bu Sunati harapkan yang ingin dicapai dari peserta didik itu apa gitu? Ada 3 ya Pak. Di antaranya melalui pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi dan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan nanti. Selanjutnya upaya yang Bu Sunati lakukan agar tujuan pembelajaran yang telah dirancang tadi dapat tercapai, maka dalam proses pembelajaran nanti metode dan modul pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu terapkan? Oh iya Pak, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan metode yang akan saya terapkan yaitu ada ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan Pak. Oke. Selanjutnya Dan saya juga Pak, ini maaf, dan saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu melalui video, setelah itu melakukan diskusi dan presentasi Pak. Oke. Jadi nanti dalam pembelajaran Bu Sunati akan menerapkan diferensiasi pembelajaran yaitu konten melalui penayangan video pembelajaran, kemudian diferensiasi proses melalui kegiatan diskusi dan diferensiasi produk yaitu presentasi siswa. Iya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan di dalam kelas, dari obrolan kita sebelum observasi dilakukan, dari obrolan pra observasi ini apa hal yang mungkin menjadi harapan Ibu Sunati sebagai seorang guru untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran kepada peserta didik? Ya, yang saya harapkan dari percakapan kita ini Pak, ada hal baru yang akan saya dapatkan guna menambah wawasan dan menambah kompetensi saya dalam melakukan pembelajaran selanjutnya Pak. Oke. Untuk itu Ibu Sunati kira-kira hal apa yang perlu Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan agar yang menjadi harapan Ibu Sunati dapat tercapai? Saya akan terus selalu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran agar menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna untuk peserta didik saya Pak. Oke. Jadi
Bu Sunarti akan selalu berusaha meningkatkan kreativitas, inovasi, kemudian hal-hal menarik dalam pembelajaran agar dapat menghadirkan atau melahirkan pembelajaran yang menyenangkan, berkesan pada murid dan pembelajaran yang lebih bermakna. Oke, terima kasih Bu Sunarti atas informasi yang telah diberikan kepada saya melalui kegiatan obrolan pra-observasi pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti perjalanan kita saat melakukan observasi pembelajaran di kelas semuanya berjalan dengan lancar, kemudian apa yang sudah Bu Sunarti rencanakan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan apapun. Terima kasih Bu Sunarti. Kita langsung ke kelas saja untuk melakukan observasi. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini anak-anak berangkat semua? Berangkat semua. Terus untuk belajarnya biar lebih baik lagi, coba si Alvin ke depan untuk memimpin doa. Mari kawan kita berdoa mulai. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Alvin. Terima kasih sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita dengan berdoa belajar kita bisa lebih baik, bisa konsentrasi, terus anak-anak pinter semua. Amin. Terus selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita, kita sebagai anak-anak juga itu harus belajar yang rajin. Setelah itu juga mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siapa? Oh, Nida. Ya, untuk Nida silakan maju ke depan. Yuk, berdiri semua. Di sanalah
Ya, selesai. Terima kasih anak-anak. Apa kita sudah melakukan yaitu pernapasan teknik stop? Apa yang kalian rasakan? Oh ya, lebih rileks. Setelah itu berarti anak-anak udah siap untuk belajar? Ya. Oh iya, terima kasih. Dan materi kita hari ini yaitu kita akan belajar yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum maju ke materi yang akan kita bahas hari ini, Bu Guru akan membacakan tujuan-tujuan pembelajarannya. Ada 3, yaitu diantaranya 1, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menyebutkan 5 bagian tumbuhan dengan benar. Anak-anak bisa ya semua menyebutkan bagian-bagian tumbuhan? Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Sebelumnya Bu Guru akan mengingat pembelajaran minggu kemarin, yaitu anak-anak sudah belajar yaitu tentang apa minggu kemarin? IPAS-nya nak? Apa? Tumbuhan. Kegunaan tumbuhan ya. Kalau kegunaan tumbuhan diantaranya untuk apa? Ayo, untuk apa kegunaan tumbuhan? Ayo, itu kegunaan tumbuhan yaitu sumber makanan untuk seluruh makhluk hidup. Coba Bu Guru tanya, makhluk hidup itu ada berapa nak? Ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, pinter anak-anak bahwa makhluk hidup itu ada 3. Kita minggu kemarin belajar tentang makhluk hidup, yaitu ada 3, yaitu manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Semua makhluk hidup itu sangat membutuhkan yaitu namanya tumbuhan yang akan kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini. Yuk kita lanjut. Manfaat tumbuhan itu banyak sekalinya. Nah, diantaranya siapa yo yang bisa sebelum masuk ke pembelajaran manfaat dari tumbuhan? Manfaat dari tumbuhan itu apa? 1, sumber makanan. Setelah itu manfaat tumbuhan berikutnya yaitu untuk mencegah longsor kalau hujan deras banget. Setelah itu kalau nggak di hutan itu nggak ada tumbuhan, nggak ada pohon-pohon besar, apa yang akan terjadi? Longsor. Oleh sebab itu anak-anak, kita tumbuhan itu harus kita rawat, harus kita jaga ya. Lanjut. Anak-anak, kita akan dalam pembelajaran tentang kegiatan tumbuhan, kita Bu Guru akan melakukan kegiatan-kegiatan yaitu diantaranya 1, nanti membagi kelompok. Setelah itu yang kedua, anak-anak nanti akan mengerjakan yaitu LKPD. Setelah itu anak-anak nanti akan maju ke depan melakukan yaitu presentasi. Yang ketiga, nanti Bu Guru akan ada tugas individu yaitu anak-anak untuk mengerjakan latihan soal yaitu tentang materi yang akan kita bahas. Paham anak-anak? Ya benar. Setelah itu dalam penilaian juga Bu Guru ada 3 penilaian. Pertama penilaian sikap, penilaian keterampilan. Setelah itu penilaian pengetahuan. Lanjut, anak-anakku semuanya, anak-anak kalau belajar itu yang benar, yang serius, jangan ribut, biar ilmunya masuk dan
bagian-bagian tumbuhan, Bu Guru sekarang mau tanya sama Faiz. Faiz ya? Oh, Hafiz. Apa sih kegunaan dari tumbuhan tadi nak di antaranya? Untuk mencegah apa coba tumbuhan itu? Oh, untuk mencegah longsor. Setelah itu untuk apa lagi? Iya, untuk bertahan hidup manusia. Setelah itu, kalau agar tanah kita tidak longsor, siapa yang bisa menjawab? Agar tanah kita tidak longsor itu diapakan sih? Ditanami pepohonan. Ditanami pepohonan. Abi pinter sekali. Setelah itu diapain lagi? Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Kalau kita nanti menebang pohon sembarangan, apa yang akan terjadi? Iya, tanah longsor. Dan anak-anak ingat ya, sayangi tumbuhan agar kita terhindar dari musibah longsor, dari binatang-binatang masuk ke perkampungan. Setelah itu sumber air dapat terjaga. Ya anak-anak, kita masuk ke materi. Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Ya, sudah bagi 4 kelompok? Sudah ya? Ini kelompok 1, setelah itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pinter. Sudah tahu kelompoknya ya? Sudah tahu kelompoknya. Berikutnya anak-anak perhatikan, tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi manusia ya nak ya. Kita membuat rumah membutuhkan tumbuhan. Setelah itu kita makan membutuhkan tumbuhan, yaitu sayuran. Coba sayuran yang berasal dari tumbuhan seperti apa nak? Bayam. Oh, pintar, bayam, Kol. wortel, Daun singkong. daun singkong. Itu banyak sekali untuk vitamin, untuk tenaga bagi kita. Setelah itu juga tumbuhan juga seperti pohon-pohon besar, yaitu untuk mencegah tanah longsor. Terus setelah itu sebagai sumber air. Selanjutnya sebelum Bu Guru akan memberikan tugas kelompoknya, anak-anak perhatikan video yang akan Bu Guru putar. Anak-anak perhatikan, yuk lihat ke depan semua. Ini bagian-bagian tumbuhan. Di antaranya ada akar, ada batang, ada buah, ada bunga, buah, dan daun. Nih ada akar ya, ada akar, ada batang, daun, bunga, buah. Nih akar. Tuh akar bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Fungsi akar ada 2: menyerap air dan nutrisi dalam tanah, menopang tumbuhan agar kokoh. Setelah itu ada 2 jenis akar, yaitu 1 akar tunggal
menjadi buah. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu mau tanya anak-anak, sudah belajar yaitu tentang bagian tumbuhan. Anak-anak suka nggak? Suka? Iya, jangan lemes, dia suka? Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita eksplisit terlebih dahulu. Semangat, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, masih semangat nak? Pinter, terima kasih. Anak-anak belajarnya masih semangat. Anak-anak pasti masih mengingatnya yang video barusan Bu Guru putar. Masih ya? Bu punya tugas kelompok tadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Bu Guru akan membagikan LKPD. Anak-anak kerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Ayo, silakan dikerjakan. Ayo, kerjakan ya. Ayo nak, ayo boleh kerjakan. Nanti, ya. Iya, ayo tulis. Guru kasih waktu 15 menit. Ayo. Ayo, mulai ya. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
menunggu kelompok lainnya, ayo. Cepat yang lainnya. Yuk. Yuk habis.
Berikutnya Bu Guru akan membagikan tugas individu untuk anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Kalau tugas individu itu berarti bukan tugas kelompok, yaitu tugas untuk perorangan. Nggak boleh contekan ini nanti masuk ulangan harian. Paham? Ayo mulai ya Nak ya. Yuk. Bentar. Yuk, cek. Kan ABC. Ya. Ya, langsung mulai di sini ya, Nak ya. Hah? Yuk. Ya, cepet ya. Nggak boleh contekan ya, Nak ya. Pinter. Apa Nak? Ini dong. Mana? Oh iya. Menyalurkan. Udah? Sudah, nanti yang mengumpulkan satu ya, ketua kelompoknya ya. Bareng-bareng semua maju depan. Bentar lagi nunggu temennya ini bro. Udah semua? Sudah? Hah? Kasih nama. Yuk kasih nama. Nanti kalau nggak ada namanya nanti dikumpul. Loh ini punya siapa? Kok nggak ada namanya? Kalau udah semua ketua kelompok dari anak-anak
Ada yang belum? Ayo. Sudah? Ada yang belum? Oh, habis. Udah semua anak-anak? Sudah. Bu kasih waktu 5 menit ya untuk memeriksa tugas kalian. Ya, udah selesai semua. Sekarang anak-anak Bu Guru akan membacakan nilaimu yang anak-anak mengerjakan secara individu. Yuk, ini namanya Aditya Apri Jessica. Mana? Aditya. Oh iya. Bagus nilainya. Setelah itu kami. Oh, bagus. Berapa? Ya, nilainya sudah bagus. Rata-rata sudah bagus semua. Yuk, sebelumnya mungkin ada beberapa teman kalian yang nilainya masih kurang. Itu gimana? Tadi kita sudah belajar, sudah mengerjakan secara kelompok, sudah tanya jawab, sudah menyaksikan video. Setelah itu kita sudah menyanyikan bagian-bagian tumbuhan. Kok nilainya ada yang masih kecil, itu gimana? Apa kurang fokus atau gimana? Hah? Kurang fokus atau lupa? Lupa? Lupa, udah pengen istirahat. Ya sebelumnya coba dari tugas individunya siapa yang masih ingat? Hasil fotosintesis diedarkan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan melalui apa nah? Fotosintesis daun. Setelah itu bagian tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Bagian apakah itu? Iya, pintar semua. Untuk anak-anak pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Sebelumnya Bu Guru kasih kesimpulannya bahwa hari ini kita sudah belajar yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan, fungsinya sudah, kegunaan dari jenis-jenis akar sudah, bagian tumbuh-tumbuhan. Setelah itu sekarang Bu Guru mau bertanya kesimpulannya bahwa tumbuhan itu sangat berguna sekali untuk makhluk hidup. Dan kita sebagai manusia kita harus menjaganya, merawatnya. Tumbuhan itu jangan sampai punah. Terus Bu Guru tanya dengan anak-anak, setelah anak-anak mempelajari bagian-bagian tumbuhan, apa yang kalian rasakan? Apakah senang atau tidak? Senang ya. Setelah itu ada yang kurang mengerti? Ya, udah mengerti semua ya? Sudah. Iya, sudah mengerti semua. Terus anak-anak untuk minggu depan kita akan belajar yaitu tentang bagian-bagian rangka manusia. Kita sudah tumbuhan sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang rangka-rangka manusia. Berikutnya anak-anak buka buku generasinya halaman
75 ya nak, itu 75 Bu Guru punya tugas PR. Karena waktunya tinggal berapa menit lagi, jika kita mengerjakannya tidak cukup. Oleh sebab itu Bu Guru kasih PR halaman 75. Nanti di rumah dikerjakan. Ada yang anak-anak tanyakan? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua. Kalau sudah, anak-anak boleh berkemas, boleh buku alat tulisnya boleh dimasukkan di dalam tasnya masing-masing. Dan ingat ya, kalau ada PR dikerjakan di mana nak? Di rumah ya. Ya. Sudah? Sebelum pembelajaran Bu Guru akhiri, yuk untuk si Alvin pimpin doa tapi di situ saja. Yuk. Mari kita berdoa mulai. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perhatikan semuanya. Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Baik, Ibu Sunarti, tadi kita sudah sama-sama melakukan observasi akademik terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Sunarti lakukan di kelas 4A tadi dengan materi, fungsi, dan bagian-bagian tumbuhan. Oke, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi, mari kita sama-sama merefleksi terkait dengan hal-hal yang tadi sudah dilaksanakan di dalam kelas selama proses pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Sunarti setelah tadi dilakukan observasi akademik terkait dengan pembelajaran yang Ibu Sunarti laksanakan di kelas? Jujur saya merasa sedikit agak kaku karena biasanya saya melakukan pembelajaran tanpa ada yang mengamati Pak. Oke. Berikutnya, tapi hal tersebut dapat saya atasi dengan fokus dan konsentrasi dalam tujuan pembelajaran yang sudah saya susun. Oke, jadi ya, karena mungkin dalam keseharian Ibu Sunarti melakukan pembelajaran tanpa ada yang mengawasi. Hari ini tadi karena ada saya dalam ruangan melakukan observasi, jadi ada rasa sedikit kaku ya Bu ya, canggung. Iya Pak. Tapi hal itu bisa Ibu Sunarti atasi dengan kembali ke tujuan awal, yaitu fokus dan konsentrasi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu Sunarti rencanakan. Iya. Selanjutnya Bu Sunarti, dari pembelajaran yang sudah Bu Sunarti lakukan, menurut Bu Sunarti apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi itu sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bu Sunarti susun di dalam modul ajar, atau mungkin masih ada hal yang kurang? Kalau menurut saya secara keseluruhan saya melihat bahwa tujuan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah tercapai walaupun belum sepenuhnya, karena masih ada peserta didik yang belum memahami terkait pembelajaran yang sudah dilakukan Pak. Oke, jadi secara keseluruhan Ya. Pembelajaran yang Bu Sunarti lakukan tadi sudah dapat mencapai tujuan seperti yang sudah Bu Sunarti susun di dalam
modul aja. Iya. Hanya mungkin masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya tercapai. Iya. Contohnya seperti apa Bu, kalau boleh tahu? Mungkin ada yang mungkin masih siswanya belum bisa memahami materi dengan baik, atau mungkin apa yang menurut Ibu kira-kira masih kurang atau yang belum tercapai? Kurang itu kurangnya fokus Pak. Setelah itu anaknya kayaknya tuh masih banyak yang sering main-main, nggak serius. Oke. Jadi dari yang Bu Sunarti amati terkait dengan hal-hal yang mungkin belum tercapai dari pembelajaran sudah dilakukan tadi, kira-kira apa ini solusi untuk mengatasi tantangan yang Bu Sunarti rasakan tadi? Ya, saya akan mencoba mengidentifikasi kembali kebutuhan belajar peserta didik saya agar semua peserta didik dapat memahami dan menerima pelajaran yang saya berikan, Pak. Oke, jadi Bu Sunarti akan melakukan identifikasi lagi Iya. agar Bu Sunarti dapat menghadirkan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan profil dan kesiapan belajar setiap peserta didik, agar mereka betul-betul dapat mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Iya. Oke. Selanjutnya Bu Sunarti, Ya. dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Sunarti lakukan hari, kira-kira hal baik apa yang menurut Bu Sunarti sudah Ibu lakukan dari proses pembelajaran di kelas tadi? Yang sudah baik dari pembelajaran yang saya lakukan adalah saya sudah berusaha menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oke, jadi Bu Sunarti dalam pembelajaran tadi sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena memang tadi dari apa yang saya amati, bahwasanya selama proses pembelajaran berlangsung tadi Bu Sunarti menampilkan video pembelajaran. Iya. Kemudian Bu Sunarti juga mendorong siswa untuk berdiskusi. Iya. Dan produknya yaitu siswa maju untuk berpresentasi dari hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Iya. Artinya dalam proses pembelajaran Bu Sunarti sudah melakukan hal baik, yaitu berusaha untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya Bu Sunarti, kalau tadi hal baik, kira-kira apa hal yang masih mungkin menurut Bu Sunarti kurang atau perlu untuk ditingkatkan demi perbaikan Bu Sunarti sebagai guru di masa yang akan datang dalam menciptakan atau melaksanakan pembelajaran? Yang perlu saya tingkatkan lagi adalah bagaimana caranya saya benar-benar dapat menciptakan pembelajaran yang merata dan bermakna bagi semua peserta didik sesuai kebutuhannya, Pak. Oke, jadi hal yang menurut Bu Sunarti perlu untuk ditingkatkan agar ke depan kita betul-betul bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna, merata, karena setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan dan profil belajar yang berbeda. Maka Bu Sunarti akan berusaha untuk selalu memetakan profil belajar siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Iya, iya, Pak. Terima kasih Bu Sunarti, luar biasa untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, semangat untuk terus belajar, menghadirkan pembelajaran yang bermakna sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap murid dan bermakna bagi mereka. Terima kasih Bu Sunarti. Ya, Pak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya rasa untuk kegiatan hari ini cukup. Terima kasih Bu Sunarti sekali Ya, lagi. sama-sama, Pak.